Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu syubhat? Syubhat itu artinya kesamar-samaran. Syubhat itu artinya sesuatu yang samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas antara yang benar dan yang salah. Samar-samar antara yang benar dengan yang salah. Ketidak ada kekokohannya kita di atas sunnah gara-gara syubhat itu bisa terjadi misalnya satu, karena salah belajar atau salah guru. Kita belajar dari guru agama, tetapi guru agama ini juga sama-sama pembawa syubhat. Apalagi di zaman sekarang, setiap orang bisa bicara dengan media sosial. Masing-masing orang bahkan bisa beli centang biru supaya dikira public figure. Bisa bikin video, bisa bikin ceramah sendiri. Ya, akhirnya sebagian orang ngajarkan agama di media, kita konsumsi lewat YouTube, Facebook, Instagram, bahkan di TikTok. Di mana apa yang dia ajarkan kadang-kadang di kepala kita ini kita tidak bisa paham betul apakah ini benar atau salah. Masih mending kalau ini syubhatnya atau kesamar-samar ini misalnya dalam masalah fiqhiyah. Masalah amalan sehari-hari kita bingung ini benar apa salah. Contoh, terutama dalam masalah haji itu yang paling banyak. Kan kalau di musim haji, kalau seseorang mabit di Mina di tanggal 11, 12, 13, kalau mau ngikuti sunnah Nabi, maka lempar jumroh itu baru bisa dilaksanakan setelah zawal. Setelah masuk waktu, sholat apa? Zuhur. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sempat datang. Beliau sudah datang ke tempat lempar jumroh, tapi karena belum masuk waktu zawal, maka beliau nunggu. Begitu masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur, baru kemudian beliau lempar. Para ulama kita mengatakan, maka dari sini menunjukkan bahwa kalau kita mau ikuti sunnah Nabi, lempar itu tunggu zawal. Buktinya Nabi belum masuk zawal sampai nunggu dulu di tempat lempar. Sampai sini bisa dipahami. Muncullah di zaman sekarang fatwa, dan ini bukan kaleng-kaleng yang ngomong. Atha bin Abi Rabah. Sebagian ulama-ulama yang ada di Saudi, mereka melapangkan kalau di zaman sekarang boleh saja melempar sebelum zawal. Pertimbangannya adalah karena kemaslahatan, karena keselamatan, karena banyaknya jamaah haji yang sudah tua, karena kepadatan manusia. Akhirnya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja lempar itu sebelum zawal. Nah kita kalau baca grup-grup tentang fikih haji, lalu kemudian kita baca ada ustadz bilang boleh, ada ustadz bilang nggak boleh. Di kepala kita itu bercampur-campur, samar-samar antara yang benar dengan yang salah. Kalau di masalah fikih masih mending. Kadang-kadang kita dapati dalam masalah apa? Akidah. Ada orang mengatakan misalnya bahwa berbuat bid'ah itu boleh. Bid'ah ini pun pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi. Coba antum bayangkan, sahabat Nabi mengerjakan bid'ah. Kita bilang bid'ah, setiap bid'ah sesat. Kullu apa? Bid'atin? Ya, Masya Allah antum hafal semua ya. Kullu bid'atin? Boleh. Apa itu? Setiap bid'ah sesat. Muncul sebagian orang di zaman sekarang yang juga tidak kaleng-kaleng, belajarnya dari negeri-negeri yang luar biasa. Ada yang datang dari Libya, ada yang datang dari Maroko, ada yang belajarnya dari Mesir, bahkan ada yang belajar di Saudi. Paling minim belajarnya di Libya, Jakarta. Mereka bilang, bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang melakukan bid'ah. Siapa di antaranya? Bilal. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, tadi malam saya bermimpi. Saya dapati ketika saya masuk surga ternyata terompahmu di depanku. Amalan apa yang kamu lakukan? Kok bisa terompahmu duluan di depan? Maka Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah saya berhadas, melainkan setelahnya itu saya berwudu, lalu kemudian saya sholat sebagaimana yang Allah tentukan buat saya. Lalu kita mengenal di zaman sekarang namanya ibadah sholat sunnah wudu.
Orang-orang yang punya syubhat ini mengatakan Bilal saja sholat namanya sholat wudhu, Nabi nggak tahu, makanya Nabi nanya katanya. Bisa dicerna teman-teman. Kan Nabi nanya, amalan apa? Kamu bikin apa? Kok terompahmu berada di depanku di dalam surga? Dijawab oleh Bilal, singkat kata apa tadi? Sholat sunnah wudhu. Nabi nanya kepada Bilal tentang sholat sunnah wudhu. Berarti Bilal sholat sunnah wudhu, Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu tentang sholat sunnah wudhu. Berarti Bilal berbuat menurut mereka. Kita dengarkan ini di Instagram, di YouTube, di short, di TikTok, masuk terus iya ya. Akhirnya lama kelamaan hilang kesunahan kita gara-gara dapat apa ini? Dapat syubhat. Soalnya juga kita ini bukan orang pintar, kita juga belajarnya juga baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Babnya belum ketemu, belajar bertahun-tahun baru dapat bab wudhu sama sholat, ya kan? Terus dihadapkan pada syubhat seperti ini, kita nggak bisa jawab. Yang tentu kalau ustadz-ustadz yang sudah belajar dan mengajar begitu lama, mereka sudah paham bagaimana cara menjawab syubhat tentang Bilal ini. Saya tidak usah jawab sekarang, kecuali teman-teman ada yang bertanya. Tapi intinya, salahnya kita dalam memilih guru, yang guru ini juga mengandung syubhat, itu akan membuat kita juga hilang dan tidak kokoh di atas sunnah. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ibn Sirin mengatakan, Inna hadzal ilma, ada yang hafal? Inna hadzal ilma, apa teman-teman? Dinun. Terus, fanzuru, amman ta'khuduna dinakum. Inna, coba artikan. Inna, sesungguhnya. Hadza, ini. Apa? Ilma. Dinun, apa dinun? Agama. Maka unduru, lihatlah. Amman itu dari an dan man. Amman, dari siapa? Ta'khuduna, kalian ambil apa? Dina, agama. Kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah menjadi agama kalian. Ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ikut kajian-kajian, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, itu akan menjadi agama kita. Maka lihatlah dari siapa kalian ambil agama kalian ini. Maksudnya dilihat-lihat dari siapa kalian ngambil apa? Ilmu agama. Kalau dilihat dari sisi pencapaian, akan ke UGM, ke ITS, ke ITB, ke UI dan lain-lain. Kalau di SMA di Balikpapan yang mana yang paling memungkinkan? SMA 1. Mana ada orang tua di Balikpapan yang bilang, "Sudah nak, kamu mau kemana sih?" "Aku mau kuliah di ITB Pak, perminyakan." "Sudah sembarang aja lah sekolah, ndak usah." Nah, kamu perminyakan bisa juga, tapi sekolahnya mana ndak mesti di SMA-SMA yang bagus. SMA yang mana-mana aja. Tidak ada guru tidak ada orang tua yang akan bilang begitu. Orang tua akan mengatakan, kalau bisa kamu belajar supaya nanti kamu masih SMA 1. Kalau memang kamu mau ngejar kuliah-kuliah yang seperti itu. Itu artinya, kita kalau normal berpikirnya, maka kita akan dapati bahwa kalau kita mau dapat pencapaian yang bagus, tentu pengantarnya juga harus bagus. Apa itu? Ilmu. Ilmunya dapat dari mana? Ya. Ini diantara contoh syubhat. Contoh yang lain, ini yang saya sering dapati dari sebagian teman-teman. Orangnya plekmatis. Ada kepribadian namanya plekmatis. Plekmatis itu banyak ciri-cirinya, diantaranya adalah senang yang damai-damai. Meskipun ini bagus pada sebagian hal, tapi nanti saya jelaskan. Dia senang damai, tidak suka debat, tidak suka yang ada unsur-unsur debat, dan yang sifatnya itu konflik.
Gini teman-teman, maksud saya. Kadang sebagian orang itu punya kecenderungan orangnya pragmatis. Pragmatis itu senangnya itu yang damai-damai, tidak suka apa tadi? Ada perdebatan. Sementara kita kalau mempertahankan sunnah, kadang-kadang kita harus bertentangan dengan masyarakat, kadang-kadang. Nah, sebagian orang itu tidak siap dengan manakala dia bertentangan dengan masyarakat. Maka dia lebih pilih, dia bilang gini, sudahlah saya ini Islam yang biasa-biasa saja. Tidak usah yang terlalu ekstrim. Padahal tidak ada yang ekstrim. Apa maksudnya ekstrim? Apa sih maksudnya ekstrim? Dia bilang itu loh yang terlalu apa ya? Terlalu ekstrim itu kayak berjenggot. Yang istrinya itu jilbabnya terlalu panjang, yang warnanya itu gelap-gelap. Jadi antum maunya gimana? Saya yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa itu kayak apa? Ya, akhirnya dia memilih jalan yang jalan ini tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya jilbab yang pendek. Oh ternyata versi dia Islam yang biasa-biasa itu aja ternyata pakai celana kemana-mana buat perempuannya. Oh ternyata Islam biasa-biasa aja versi dia itu adalah yang istrinya berjilbab silakan, tidak berjilbab ya silakan. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Ya, tetapi saya lihat memang di sebagian teman-teman itu ada yang seperti yang saya bilang di awal tadi, ini banyak pengamatan di teman-teman di Balikpapan yang kemarin ikut kajian di Nasai, kajian di Ustadz Abdurrahman, kajian di saya, kajian. Lama-kelamaan ketika dia pulang ke rumahnya, bertentangan dia dengan orang tuanya, bertentangan dia dengan temannya di kantor, bertentangan dengan tetangganya. Akhirnya lama-kelamaan dia kalah dengan hatinya sendiri. Saya bilang saya nggak bisa saya bertentangan ini. Saya ini orangnya senang dengan damai-damai. Udahlah saya biasa-biasa aja. Ternyata biasa-biasa ini mengeluarkan dia dari jalan sunnah. Saya percepat jamaah yang dirahmati Allah. Saya berikan contoh tanpa perlu saya tuliskan lagi. Contoh yang membuat seseorang bisa kehilangan dari kekokohan dia di atas sunnah adalah manakala dia merasa tidak enak kalau tidak mengikuti tradisi. Dia merasa tidak enak kalau seandainya dia tidak mengikuti tradisi. Kira-kira itu syubhat atau syahwat? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Syubhat itu kan samar-samar. Syahwat itu sudah jelas, ada hawa nafsu. Dia tidak enak kalau tidak ikuti tradisi. Dan ini kita dapati di sebagian kaum muslimin. Ada tradisi-tradisi adat tertentu yang ya, memang bertentangan dengan Islam. Contoh, kalau orang menikah di sebagian suku, itu dikasih mandi berdua. Ada ya? Mandi bareng, jelang pernikahan. Boleh nggak laki perempuan belum nikah terus disuruh mandi bersama? Terus nanti kalau sudah hamil, misalnya 7 bulanan, nanti dikeluarkan, dikasih kemben, lalu disiram, dimandikan. Siapa yang bisa lihat? Apakah perempuan saja? Semua. Tetangga pun bisa ambil HP-nya lalu divideokan itu perempuannya. Kelihatan belahan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan. Terus kalau diposting di media sosial, tersebarlah aurat-auratnya. Ya. Ada sebagian adat istiadat kalau pulang haji seperti ini kan jamaah haji mulai pulang ini. Semuanya keluar itu dengan pakaian-pakaiannya yang kayak bidadari-bidadari itu. Ya. Ditinggalkan semua jilbab yang waktu itu dibagikan oleh Kemenang. Berubah menjadi penutup kepala tradisi. Apa namanya? Bolang. Ya. Kelihatan lehernya. Bergerak semua emasnya. Kayak toko emas berjalan. Ya. Semuanya keluar dari pesawat. Kayak orang apa ya? Gitu. Ketika ditanya, loh, kenapa Bu? Kan ini sudah diarahkan ke Menak kemarin. Ada pakaian yang sudah dibagikan dan jadi seragam. Kenapa tidak dipakai? Dia bilang, tidak bisa kita. Ini kita kalau pulang begini memang. Ini sudah tradisi. Gitu. Padahal yang nutup aurat itu yang sesuai dengan sunnah. Dipakailah yang tidak sesuai dengan sunnah, yang kelihatan leher. Waktu saya haji tahun 2010, kebetulan mertuanya adik saya, kalau tidak salah patah kaki. Jadi mama saya bilang, nak cari di Mina, Om, jenguk di sana, kunjungi, siapa tahu apakah dia butuh apakah. Kan kamu haji sendiri aja kan, haji mahasiswa. Tidak ada yang dibimbing. Ya udahlah kamu pergi ke sana lah mengunjungi. Pergi saya ke Mina.
Ketemu, alhamdulillah Om ketemu. Lihat kaki, oh beliau memang patah dan ada pakai. Ada hari kedua di Mina, hari ke-12 maksudnya. Hari kedua di mabit di Mina, disuruh minggir semua, minggir. Perempuan mau masuk. No. Saya tanya, buat apa perempuan masuk? Mau penobatan jadi hajah. Jadi laki-laki semua suruh minggir. Di situ muncul satu ustadznya sebagai seorang pembimbing hajinya. Silakan masuk perempuan-perempuan, lepas jilbab semuanya. Mau diganti jadi bolang tadi. Semuanya satu persatu lepas jilbab, buka aurat semuanya satu persatu. Penobatan jadi hajah. Sebagian orang kalau dia tidak kokoh di atas sunnah, maka dia akan lakukan. Alasannya karena apa tadi? Karena nggak enak kalau nggak tradisi. Ya. Ada kain, bapak saya bilang, waktu pulang haji, hampir sampai di Balikpapan. Tadi ada ibu di sini yang tadi pakai jilbab, begitu jalan landing, berubah sudah jadi bolang. Ketika sudah, kenapa Bu diubah lagi bajunya? Bilang, ini supaya kalau kita nanti pulang itu sudah jadi hajah. Kalau kita sudah hajah, nanti kalau ada pernikahan keluarga, tidak lagi kita cuci piring. Rupanya kalau hanya rakyat jelata belum hajah, kalau pernikahan tempatnya di belakang, ngapain? Cuci piring. Kalau sudah pakai bolang, tempatnya di mana? Di depan, jadi pagar ayu. Itu ternyata yang dicari adalah tradisi yang hanya sekedar menaikkan prestis dan status sosial di masyarakat saja. Hilang kita dari kesunahan yang asli. Sementara baju-baju, sebagian baju adat yang meskipun dipakai oleh para haji ini, sebagian kelihatan, mohon maaf, kelihatan lengannya, kelihatan sampai tali BH-nya kelihatan. Karena bahan brokat, kelihatan semua kulit-kulitnya. Ya. Dan ini bertentangan dengan sunnah. Dan berarti ini sebagai contoh adanya orang yang hilang dari kesunahan Nabi SAW, aturan di dalam agama Islam lantaran mempertahankan tradisi. Azan.